Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kita yang sebelumnya, yaitu tentang tema, topik, masalah, dan judul. Nah, kita coba balik lagi ke open learning ya, yang saya share ini. Oke, ini pertemuan keberapa? Ya, 3 atau 4 ya. Oke, di sini di materi ini memahami topik, tema, masalah, dan judul ya. Ini penting sekali. Jika Anda belum menguasai atau memahami bagian ini, maka Anda akan kesulitan untuk lanjut ke pertemuan berikutnya. Dan seharusnya pun saya tidak mengizinkan yang belum memahami di tahap pertemuan sebelumnya untuk mengikuti materi pertemuan selanjutnya, karena nanti akan menyulitkan Anda dan kelompok Anda dalam menyusun garisan tulis. Oke, sebenarnya ini tulisan di sini udah ringkas dan cukup menjelaskan ya, tetapi akan saya jelaskan langsung ya. Ini tema di sini, intinya tema adalah sesuatu pokok pikiran. Ini halnya umum sekali ya, umum sekali. Jadi contoh temanya apa? Temanya tentang pendidikan, tentang kebudayaan, sekolah, perguruan tinggi, dan sebagainya. Jadi umum sekali, masih berupa hal yang umum, tetapi kita sudah tahu, oh dia mau membahas tentang apa gitu. Terus bawahnya lagi itu lebih detail lagi, yaitu diuraikan namanya topik. Topik itu tema yang lebih detail ya, yang lebih spesifik lah. Contoh kalau tadi temanya sekolah, tema sekolah, nah topiknya macam-macam. Apa dia tentang kebersihan sekolah, atau tentang prestasi sekolah, atau tentang kantin di sekolah juga bisa itu. Jadi topik ini lebih spesifik, lebih khusus daripada tema ya. Nah, di sini kemudian judul dan masalah, ini sudah hal yang berbeda lagi ya. Ibaratnya tadi tema dan topik itu ada kaitannya, kalau judul dan masalah itu kita bahas ya, hal yang berbeda. Judul itu ya nama lah, kalau orang itu nama, kalau benda itu nama ya. Nama saya Muhammad Taufik Hidayat ya, ini nama itu judul ya. Kalau dalam karya tulis namanya yaitu judul itu. Jadi karena itu nama dari sebuah karya tulis adalah sesuatu yang mengidentifikasi atau membedakan karya tulis ini dengan karya tulis yang lain gitu. Jadi karya tulis yang judulnya pengaruh vitamin A terhadap kesehatan mata, dengan karya tulis yang berjudul pengaruh vitamin B terhadap kesehatan jantung, itu kan berbeda karena judulnya berbeda. Jadi itu karya tulis yang berbeda. Jadi kita tahu, tolong dong baca karya tulis yang berjudul ini, Anda kan tidak akan salah gitu. Jadi judul itu ya mencerminkan karya tulisnya. Itu nama kan, Taufik berarti oh yang itu, Rina yang itu kan, itu untuk membedakan supaya tidak salah. Sekarang masalah di situ di open learning saya tulis keadaan jika kenyataan dan harapan itu tidak sama atau tidak match ya. Anda berharap ini malam minggu saya mau jalan-jalan nongkrong, itu harapan ya. Kenyataan hujan besar, jadi kenyataannya Anda nongkrong tidak jadi karena hujan besar, maka itu masalah. Tetapi kalau misalnya ada yang malam minggu, aku malam minggu niatnya mau nolep, mau rebahan di kamar terus nonton medsos ya, Instagram, Facebook atau TikTok misalnya. Kemudian malam minggunya ya sudah dia rebahan. Tercapai atau tidak? Tercapai. Walaupun hujan besar, tapi karena dia tidak ada harapan nongkrong keluar, maka tidak masalah. Maka hujan besar itu di malam minggu bisa jadi masalah yang mempunyai planning, tetapi tidak jadi masalah bagi yang tidak punya planning keluar. Nah, terus berarti masalah bersifat relatif dong Pak? Benar sekali, masalah relatif.
Tetapi bukan berarti, oh berarti tidak bisa dong kita mendapatkan masalah. Bisa, kita pilihlah masalah yang mayoritas jadi masalah orang banyak. Banjir, mayoritas orang menganggap itu masalah. Ada sebagian yang menyukai banjir mungkin ya, tidak tahu, atau bau busuk itu menjadi masalah bagi sebagian besar orang. Itulah masalah yang diambil. Oke, jadi saya ulangi lagi pengertiannya. Tema adalah ide pokok yang bersifat umum sekali, ya. Topik adalah detail dari tema yang lebih spesifik. Judul adalah nama dari karya tulis itu, seperti nama dari seorang atau benda atau binatang atau tempat. Nah, itu judul. Dan masalah adalah jika kenyataan dan harapan itu tidak match atau tidak cocok. Cita-cita dan kenyataan itu tidak cocok, jadi masalah. Nah, ini saya beri contoh, ada 2 di sini ya. Temanya apa? Sekolah dasar. Topiknya apa? Sarana laboratorium di sekolah dasar. Kan ini lebih spesifik ya. Sekolah dasar kan umum, bisa sarana laboratorium, toilet, ruang kelas, gurunya, kantinnya, atau lapangan bolanya di sekolah dasar bisa. Nah, ini topiknya sarana laboratorium di sekolah dasar. Masalahnya adalah kenyataan dan harapan tidak match. Nah, di sini minimnya laboratorium komputer di sekolah dasar daerah pedesaan. Harapannya apa? Harapannya laboratorium komputer tidak minim kan, terpenuhilah kebutuhannya. Tetapi kenyataannya minim di pedesaan, maka ini masalah. Ingat ya, ini masalah, harus ada ketimpangan antara cita-cita atau harapan atau hal yang ideal dengan kenyataan. Kemudian terakhir, ini judul karya tulisnya bisa jadi seperti ini. Upaya SDN Ketintang 2 Berau dalam mengatasi ketiadaan laboratorium komputer, sebuah studi kasus. Judul ini merepresentasikan atau mewakili dari keseluruhan isi dari karya tulisnya. Ya, begitu. Jadi di dalamnya isinya apa detailnya ya itu yang seperti di judul. Oke. Contoh yang kedua, temanya blogging ya, membuat blog ya. Website atau yang ada di internet. Topik menghasilkan uang melalui blog. Nah, ini topik lebih spesifik. Kan blogging bisa saja cara membuat mendesain blog yang bagus, atau ide-ide materi blog, atau software membuat blog. Topik bisa seperti itu. Nah, ini topik yang dicontohkan di sini, menghasilkan uang melalui blog. Nah, itu. Masalah kurang cakapnya lulusan SMA dalam mengelola blog. Nah, ini coba kita uraikan. Harapannya apa? Lulusan SMA bisa mengelola blog. Kenyataannya apa? Lulusan SMA tidak cakap mengelola blog. Maka ini jadi masalah kan. Tuh. Dalam masalah harus ada 2 itu. 3, ini judulnya, contoh karya tulisnya adalah peningkatan kemampuan siswa SMA Taruna Jaya Surabaya melalui pelatihan blogging berbasis quantum learning. Nah, ini lengkap ya, biasanya judul itu lengkap karena merepresentasikan isinya. Sudah ada SMA, nama SMA-nya, kemudian ini caranya, ini berbasis quantum learning itu kan caranya. Nah, seperti itu ya. Nah, ternyata ini terjadi masalah. Masih ingat tidak masalah? Antara harapan dan kenyataan tidak sesuai. Harapan saya Anda sudah bisa memahami makna itu, tema, topik, masalah, judul, tapi kenyataannya tidak semua paham. Nah, saya akan tunjukkan ya hasil dari kemarin tugas yang sudah Anda kerjakan. Ini kelas A dan kelas B. Ini saya membuka kelas B dulu ya. Ini adalah kelas B, ini hasilnya saya sudah ekspor di Excel. Nih, contoh. Ada yang sudah benar, ada yang sudah salah ya. Saya tunjukkan sampel saja. Nanti mohon yang masih salah, merasa salah, oh berarti saya belum paham ya, harus saya perbaiki. Itu ya. Oke, contoh. Ini maaf agak acak-acakan ya. Mungkin nanti ada salah membaca, mohon dimaafkan. Ini punya Dea Fariska Ardiana Samsudin. Temanya sex education. Kemudian lebih spesifik dari sex education adalah sex education dini ya, perlunya sex education dini. Oke. Masalahnya kurangnya kesadaran guru
akan pentingnya sex education sejak dini. Sempurna. Nah, ini cocok. Tema, topik, masalah dari Mbak Dea Fariska Ardiana Samsudin adalah apa? Kompor gas ya, bagus. Coba lagi, kita coba lagi. Milik Ika ini Galuh Kancana Dana. Tema literasi, topiknya literasi pada anak usia SD, cakep. Masalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya literasi di kalangan anak SD. Wah, cakep. Benar ya. Kita cari coba yang kemarin masih salah. Nih, tema pendidikan karakter. Topik kebersihan lingkungan. Topik itu harus hal yang spesifik dari tema ya. Pendidikan karakter kok tiba-tiba kebersihan lingkungan. Terus masalah sarana prasarana di sekolah tidak bersih. Oke, kalau dari masalah benar ya, masalahnya benar, sarana di sekolah tidak bersih karena harapannya sarana prasarana di sekolah bersih, kenyataannya sarana dan prasarana di sekolah tidak bersih. Oke, tetapi yang tema dan topiknya belum benar ya. Temanya pendidikan karakter, topiknya kok kebersihan lingkungan, tidak ada hubungannya ya. Ini milik Mbak Ega Syafira Pratiwi ya, itu mohon dipahami, nanti direvisi ya. Oke, kita coba cari lagi. Oke, ini temanya pendidikan, topiknya motivasi belajar. Agak nyimpang ya, temanya pendidikan, topik motivasi belajar. Kalau motivasi belajar berarti temanya itu belajar ya. Kalau pendidikan ke motivasi belajar itu ya ada hubungan, tetapi bukan langsung direct jadi spesifiknya dari ya. Masalah kurangnya motivasi belajar siswa dari orang tua yang dapat mengaruhi hasil belajar siswa SDN Tegal Kamulyan Cilacap. Oke sih, walaupun tidak harus selengkap ini ya, langsung SDN 1 Tegal Kamulyan Cilacap, tidak harus. Ini masalahnya oke ya, hanya temanya berarti ini harusnya temanya belajar ya. Ini dari Mbak Natasha Desti Fitriani. Sekarang kita ke kelas B. Kelas B, maaf, kelas A. Kelas A, saya ingin menemukan yang masih belum tepat. Nah, ini. Oke. Milik Mbak Risalatul Meyana Putri. Tema, bagaimana cara mengembangkan minat bakat kreativitas siswa SD? Itu bukan tema. Itu sudah pertanyaan ya, panjang sekali. Tema itu yang umum saja, Mbak. Minat dan bakat atau kreativitas. Nah itu ya yang lebih tepat mungkin. Minat bakat kreativitas itu hal yang berbeda ya. Jadi ini minat bakat kreativitas itu sebenarnya susunan kata yang tidak benar ya, tidak benar. Karena ini temanya bisa minat bakat atau kreativitas. Oke, kemudian topiknya mie bakso, minat bakat kreativitas sekolah dasar. Ini mungkin lebih ke judul ya. Kalau Anda sudah buat gagasan terus jadi judul. Jadi topiknya salah. Temanya salah, topiknya salah. Masalahnya apa coba? Ada tidak? Masalahnya mungkin di bawah ya. Ini saya salah Ini Mbak Risalatul Meyana Putri, tema dan topiknya salah ya. Mohon dipahami lagi, dipelajari lagi, direvisi. Coba kita lihat. Oke, ini temanya maraknya bullying sebagai tren di sekolah. Topik bullying. Oh ini terbalik ya, tema itu lebih luas, lebih umum, topik lebih spesifik. Jadi ini Mbak Yunita Lutfiana ini terbalik. Oke, ya ini dapat dari kelas A. Ini saya malah mencari-cari yang salah memang supaya jadi ini ya contoh untuk yang temanya perkembangan kognitif anak SD abad 21, topik anak SD. Ini terbalik juga. Mbak siapa ini? Mas Ahmad Mahbubi, ini terbalik ya. Tema dan topiknya terbalik. Kemudian judul. Nah, di sini kalau tidak salah di tugasnya saya tidak meminta judul ya. Kenapa? Ini sudah ada yang memberikan judul. Coba ini siapa?
Bucin, budaya cinta literasi sebagai upaya menanamkan karakter gemar membaca siswa SDN 5 Sidoarjo. Ya, judul yang oke sih, tetapi saya tidak meminta judul. Ya, ingat, saya tidak minta judul. Masalah, kesulitan siswa sekolah dasar dalam meningkatkan kemampuan literasi. Oke, ini masalah yang benar ya. Ini milik saya. Oke, jadi sudah itu contoh-contoh pekerjaan dari Anda menentukan tema, kemudian topik dan masalah. Tema, topik, dan masalah. Nah, tadi masih ada yang salah, menentukan tema salah, topik salah, masalah juga ada yang salah ya. Dan ada yang ini terlalu rajin mungkin ya, sudah memberikan judul padahal saya tidak meminta judul itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.